إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون عافاني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه حق تقواه فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang selamat, hanya orang-orang yang bertakwa yang menang, hanya orang-orang yang bertakwa yang beruntung di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jalan keluar dari seluruh permasalahannya dan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Hari ini adalah hari raya kaum muslimin, hari gembira kaum muslimin, hari makan dan minum diperbolehkan, hari berpakaian yang paling indah diperbolehkan, hari sukacita kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul fitr, yaumu aklin wa syurb, wa yaumu ba'al." Hari Idul Fitri adalah hari untuk makan dan minum, dan hari untuk merasakan bersetubuh dengan istri setelah sebulanan mungkin seseorang menahan dirinya. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, kemudian melihat penduduk kota Madinah, 2 hari mereka bermain-main
beriang gembira, sukacita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Ada apa dengan dua hari ini? Kenapa kalian bersukacita di dalamnya? Kemudian kaum Ansar menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Kami dahulu di masa jahiliyah bersukacita di dalam dua hari ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian dengan dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, yang lebih baik dari dua hari yang biasa kalian bersukacita di dalam dua hari tersebut. Maka wahai kaum muslimin, bersukacitalah di dalam hari raya Idul Fitri ini. Bersenang-senanglah tanpa melalaikan perintah dan melanggar larangan. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Di hari raya Idul Fitri, mulai terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai tadi malam, sampai tadi pagi, sebelum salat Idul Fitri kita disyariatkan untuk memperbanyak takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa dan mengqadha di lain hari. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan, dan hendaknya kalian menyempurnakan jumlah hari-hari puasa Ramadan untuk berpuasa. Kemudian hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar kalian bersyukur kepada Allah. Takbir adalah bentuk syukur. Sebanyak takbir kita, sebanyak itu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apa? Para ulama menjelaskan, bersyukur atas taufik, petunjuk, kemudahan untuk bisa beribadah, meningkatkan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, memperbanyak puasa dengan berpuasa pada bulan Ramadan, memperbanyak salat tahajud dengan salat tarawih dan diakhiri dengan witir, memperbanyak sedekah dengan membukakan puasa orang lain pada waktu berbuka, kemudian memperbanyak zikir. Sesungguhnya orang berpuasa yang paling banyak zikirnya adalah yang paling besar pahalanya. Kemudian memperbanyak doa, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dikabulkan doanya di setiap malam dan siang pada bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi taufik untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan, kemudian menjauhi maksiat di dalam bulan Ramadan. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada petunjukku kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Resapkan di dalam kalbu semua petunjuk tersebut
adalah murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang kedua yang menyebabkan kita bertakbir atas nikmat tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan kita dengan datangnya 1 Syawal 1446 Hijriah. Kita akhirnya boleh kembali makan, boleh kembali minum, boleh kembali bersetubuh di siang harinya setelah kita disyariatkan untuk menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa makan dan minum serta mengerjakan hal-hal yang mubah kembali setelah selama 1 bulan penuh kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Idul Fitri 1446 Hijriah pada kali ini adalah awaqibu hubbid dunya. Akibat terlalu cinta kepada dunia. Apa akibat buruk terlalu cinta kepada dunia? Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab beliau Az-Zuhd membawakan riwayat dari Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau menyebutkan, qala Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam berkata, aslu kulli khati'ah hubbud dunya. Pokok setiap dosa adalah cinta kepada dunia. Sumber setiap maksiat adalah cinta kepada dunia. Wal malu fihi da'un katsir. Dan harta di dalamnya terdapat banyak penyakit. Kemudian beliau ditanya, wa mada'uhu? Apa penyakit harta? Beliau mengatakan, la yaslam minhu al-fakhru wal kibru. Tidak ada orang yang terlalu cinta dunia kecuali dia tidak akan pernah selamat dari kesombongan. Dia tidak akan pernah selamat dari keangkuhan. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Hubbud dunya sabab Adam asa rabbah. Cinta kepada dunia menyebabkan Nabi Adam alaihi salam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa waswasa ilaihi syaitan. Syaitan mengganggu Nabi Adam, membisik-bisikkan kepada Nabi Adam agar memakan buah dari pohon khuldi yang kalau memakannya niscaya akan kekal wa mulkin la yabla, dan menjadi penguasa yang tidak akan pernah hancur. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam asa rabbah. Beliau bermaksiat kepada Allah karena cinta dunia. Hubbud dunia sababa takabbara Fir'aun. Cinta dunia menyebabkan Fir'aun menyombongkan dirinya, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ketika dia minta kepada Perdana Menterinya, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablagul asbab. Asbab as-samawati wal ard, asbab as-samawat, fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Wahai Haman, buatkan aku tangga ke langit. Aku ingin bertemu dengan Rabbnya Nabi Musa. Dan aku kira Musa dusta bahwa di langit
ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbud dunya sabbaba takabbura Qarun. Cinta dunia menyebabkan kesombongan yang dilakukan oleh Qarun. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang aku miliki, yang disebutkan di dalam beberapa buku tafsir, harta beliau saking banyaknya, kunci-kunci dari harta tersebut dibawa oleh kuda-kuda yang berjumlah puluhan. Itu baru kuncinya. Makanya kalau seandainya ada orang menggali tanah, di dalamnya terdapat harta yang tersimpan, orang akan menyebutnya harta karun. Karena karun adalah simbol kekayaan, orang yang paling kaya pada zamannya. Tetapi dia sombong karena cinta dunia terlalu berlebih. Sampai-sampai dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta sebegitu banyak karena ilmu yang aku miliki, karena aku pintar, karena aku pintar untuk berusaha. Padahal semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Jalla fi'ulah. Ahibbatil muslimun, Abu Lahab dan Abu Jahal, kedua-duanya enggan beriman akibat cinta terlalu berlebihan kepada dunia. Bahkan Abu Lahab sampai matinya masih menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kehilangan kekuasaan, kepemimpinan, popularitas, dan itu semuanya adalah dunia. Cinta dunia berarti cinta harta, cinta tahta, cinta wanita terlalu berlebihan dengan cara yang diharamkan. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya agar hati-hati. Pertama kali peringatan keras beliau terhadap dunia sebelum peringatan keras yang lainnya. Beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia adalah sangat manis, buah yang sangat segar. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah menguasakan kalian terhadap dunia tersebut. Dan Allah akan melihat apa yang kalian lakukan dengan dunia tersebut. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Jauhilah, hati-hatilah terhadap dunia. Dan salah satu cinta dunia terlalu berlebihan adalah cinta terhadap wanita dengan cara yang diharamkan. Ahibbatil muslimun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak takut umatnya miskin, karena miskin umatnya pasti bisa bersabar. Tetapi takut umatnya saat diluaskan rizkinya, diluaskan dunianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallah mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum kama ahlakathum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan, kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, wahai umatku. Tetapi aku takutkan kepada kalian, dilapangkan kalian dunia, kemudian kalian berlomba-lomba terhadapnya, kemudian kalian berlomba-lomba terhadap harta, tahta, wanita, lalu akhirnya kalian akan binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ahibbatil muslimun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang kepada beliau harta dari timur,
karena kaum muslimin menaklukkan daerah timur dunia. Dan di zaman Umar bin Khattab banyak penaklukan. Hampir 2/3 dunia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian beliau menangis dan ditanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma yubkik? Hadhihi al-ghanaim ghanimaha Allahu lana wa naza'aha min ahliha. Wahai Amirul Mukminin, ini harta rampasan perang yang kita dapatkan setelah kita berperang. Allah Subhanahu wa taala cabut harta tersebut dari pemiliknya karena kita menang perang. Apa salahnya? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ma futiha liqaumin hadhihi illa tahasuf. Tidaklah suatu kaum dibukakan dunia seperti ini kecuali mereka akan saling iri. Kemudian mereka akan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Ada perkataan yang indah. Ahibbatil muslimun, afanillahu wa iyyakum. Dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan fi Masaidi Syaitan. Beliau mengatakan, wa muhibbud dunya la yanfaqu an thalath. Pencinta dunia tidak akan lepas dari qalbunya 3 perkara. Yang pertama, hammin lazim, selalu gundah. Karena kalau dapat selalu merasa kurang. Kalau tidak punya selalu ingin. Wa ta'abin daim, dan selalu capek, letih untuk sekedar dunia yang padahal kalau dia mati setelah mendapatkan dunia, la yahmilu ma'ahu syai' illa kafan. Dia tidak akan membawa sama sekali dari dunia tersebut kecuali cuma 2 kain kafannya. Wa khasarah la tanqadhi, dan rasa rugi yang tidak pernah akan habis. Begitulah pencinta dunia. Oleh karenanya, mengapa khatib mengangkat tema ini di tema khutbah Idul Fitri 1446 Hijriah. Baru saja kita melewati bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan keberkahan, bulan pemaafan, bulan pengabulan doa, bulan pemerdekaan dari api neraka. Tetapi masih ada sebagian dari kaum muslimin yang masih lalai, malas beribadah, tidak menambah kuantitas ibadah dengan asumsi saya harus mencari dunia, saya harus makan, saya harus dapat duit, saya harus dapat emas, perak, padahal yang dia miliki sudah mencukupi untuknya. Inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajul dakhala Ramadan thumma salaf falam yughfar lah fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, dia benar-benar merugi maknanya. Diberi umur oleh Allah untuk mendapati Ramadan, kemudian berlalu Ramadan dari dirinya, tetapi akibat tidak menggunakan Ramadan sebaik-baiknya, malas, lalai, leha-leha, mengerjakan yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung dosa dan maksiat. Akhirnya Ramadan berlalu, dia tidak diampuni, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu sebabnya hubbud dunya. Akibat terlalu cinta dunia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanih, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada khutbah Id sering mengingatkan kepada kepala keluarga agar menjaga anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan kita. Jaga kemaluan mereka, jaga kesucian mereka, jaga keperawanan mereka. Jangan dianggap biasa wanita yang berzina, wanita yang hamil sebelum menikah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. 5 perkara. Hati-hati kalian diuji dengan 5 perkara tersebut. Aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapatkan 5 perkara tersebut. Salah satunya adalah lam tadhharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah nampak perbuatan zina. Hati-hati kepala keluarga dengan anak perempuan kalian. Sesungguhnya perempuan yang berzina lebih buruk penampakannya dibandingkan laki-laki yang berzina. Karena perempuan ada bekasnya. Dan kita semua laki-laki yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah nampak perbuatan zina di suatu kaum, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang timbul belum ada obat dari penyakit-penyakit itu sebelumnya. Penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya. Hati-hati. Jangan biarkan di kampung kita banyak perzinahan. Tidak boleh dianggap biasa. Wajib dihancurkan tempat-tempat perzinahan. Dan jangan sampai keluarga perempuan kita di dalam situ. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpin. Di hari Id biasa Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada perempuan, ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, tasaddaqna wa aktsirna istighfar, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah wanita-wanita yang paling banyak penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena tidak berterima kasih kepada para suami atas pemberian nafkah dari suami. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.